Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Amsal pasal 22, teksnya ayat 1 sampai 29. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 16, ajaran tentang kekayaan. Paragraf yang kedua ayat 17 sampai 29, nasihat dan pengetahuan yang telah menulis supaya tidak berbuat sebagai orang fasik. Kesimpulannya, orang yang bijak lebih berharga nama baik dan dikasihi daripada kekayaan besar emas dan perak. Tuhan telah membuat baik orang miskin maupun orang kaya. Dan Ia hanya melihat hati mereka. Tuhan menjaga orang bijak dan memberikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan kepada mereka yang kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ia memberkati orang yang baik hati, membagi rezekinya kepada si miskin. Kemudian tertulis nasihat dan pengetahuan yang telah menulis supaya tidak berbuat sebagai orang fasik, yang merampasi orang lemah, yang menginjak-injak orang, yang berkesusahan, yang berteman dengan orang yang lekas gusar, yang bergaul dengan seorang pemarah, dan sebagainya. Ajaran tentang Allahnya, pertama, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kedua, mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi Ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Ketiga, Tuhan membela mereka yang dilampasi, diinjak-injak, dan mengambil nyawa orang yang melampasi mereka. Ajaran tentang manusianya, pertama, nama baik yang dikasih oleh orang lebih berharga daripada kekayaan besar, perak, dan emas. Tuhan membuat orang kaya dan orang miskin. Ia akan memberi kekayaan, kehormatan, dan kehidupan sebagai ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Memang orang kaya di dunia menguasai orang miskin yang berhutang menjadi budak dari yang menghutanginya. Tetapi orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Kedua, orang yang baik hati yang membagi rezekinya dengan si miskin itu akan diberkati. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis, bicaranya menjadi sahabat raja. Ketiga, pencemu sering menimbulkan pertengkaran, perbantahan, dan cemu. Pemalas tidak mau kerja dengan berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Keempat, pasanglah telinga dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuannya supaya dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruhnya. Kelima, janganlah merampasi orang lemah dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jangan termasuk orang yang membuat persetujuan. Jangan menjadi penanggung hutang. Jangan memindahkan batas tanah yang lama. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan malas dan janganlah mencari alasan. Melihatkan kesetiaan Anda kepada Tuhan dan kepada orang yang lain dengan segera melakukan sesuai dengan rancangannya Tuhan. Kedua, jangan mengejar harta dan kekayaan, melainkan mengikuti jalan yang Tuhan membimbing Anda dengan melunakkan diri dan takut akan Tuhan. Inilah kehidupan orang percayanya. Akhirnya pada praktik hari ini, janganlah malas tentang melakukan kehendak Tuhan dan bekerja. Langsung bekerja aja. Janganlah tunda. Janganlah mencari alasan. Kemudian melihatkan kesetiaan Anda
dengan melindungi orang miskin dan melakukan sesuai dengan perintahnya. Inilah kehidupan orang percaya dan inilah tanggung jawab hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.